Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Salimah dari kelas F1 Manajemen dengan NPM 101205005. Di sini saya akan membawakan materi mengenai perencanaan pengadaan SDM. Yang pertama ada pengertian perencanaan SDM. Menurut Mathis dan Jackson, tahun 2001, perencanaan SDM adalah sebuah proses identifikasi dan analisis untuk memiliki SDM yang bisa mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Perencanaan SDM atau Human Resource Planning merupakan proses peramalan yang bersifat sistematis dengan cara menghubungkan kebutuhan SDM suatu perusahaan dengan strategi dan tujuan perusahaan. Selain itu, perusahaan juga perlu memastikan bahwa SDM yang dimiliki sudah memadai, berkualitas, dan kompeten dalam mencapai tujuan perusahaan tersebut. Kemudian, adapun fungsi dari perencanaan SDM tersebut yaitu untuk membantu Departemen SDM dalam mengantisipasi kebutuhan jumlah dan kualitas tenaga kerja di kemudian hari. Akan sangat terbantu untuk tenaga kerja yang sifatnya berubah-ubah seperti dalam struktur organisasi proyek. Perencanaan sumber daya manusia juga bermanfaat dalam membantu HR agar bisa bekerja proaktif untuk menemukan kandidat pekerja yang sesuai dengan posisi pekerjaan. Kemudian ada tahapan-tahapannya dalam perencanaan SDM. Di antaranya, yang pertama ada menganalisis tujuan organisasi. Tahapan perencanaan SDM yang pertama yaitu menganalisis tujuan organisasi. Selanjutnya, kita bisa menguraikan tujuan organisasi atau perusahaan tersebut menjadi lebih rinci, yakni menjadi tujuan setiap divisi perusahaan. Sebagai contoh, kita harus menentukan apa tujuan dari divisi marketing, keuangan, produksi, dan lain sebagainya. Dengan melakukan perincian tujuan seperti itu, maka penilaian terhadap kebutuhan SDM untuk setiap divisi akan terbentuk. Yang kedua, melakukan inventarisasi SDM. Setelah kita mendapatkan nilai kebutuhan SDM dari hasil analisis tujuan organisasi, maka selanjutnya ketahui tentang informasi SDM yang tersedia di perusahaan kita saat ini. Hal-hal yang termasuk dalam inventarisasi SDM yaitu kapasitas, kemampuan, jumlah, latar belakang, pendidikan, hingga potensi tenaga kerja. Kemudian yang ketiga, memperkirakan demand dan supply SDM. Setelah tahap inventarisasi SDM, maka tahap selanjutnya yaitu memperkirakan tenaga kerja yang perusahaan butuhkan di masa mendatang. Jadi perusahaan harus mempertimbangkan apakah harus ada penambahan karyawan, pelatihan karyawan, peningkatan produktivitas, dan lain sebagainya. Pada tahap ini dibutuhkan data SDM yang akurat agar dapat memperkirakan kebutuhan perusahaan. Mencatat, mengelola data tenaga kerja perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi HR online yang terintegrasi. Yang keempat, memperkirakan kesenjangan SDM. Melakukan perkiraan kesenjangan SDM ini sangat penting karena akan menentukan apakah akan ada penambahan SDM atau pengurangan SDM agar pekerja menjadi lebih efisien. Hal ini bisa dilakukan setelah mendapatkan hasil perbandingan antara demand supply SDM yang akhirnya akan menghasilkan sebuah selisih, baik itu selisih lebih ataupun kurang. Yang kelima, merumuskan rencana tindakan SDM. Tahapan selanjutnya yaitu tim perencanaan sumber daya manusia harus merumuskan rencana tindakan SDM. Tahapan ini dilakukan setelah hasil perkiraan sudah tersedia dan apabila ada kesenjangan maka diperlukan tindakan yang bisa menghilangkan kesenjangan tersebut. Yang keenam, ada pemantauan, pengendalian, dan umpan balik. Tahapan yang terakhir dalam perencanaan SDM yaitu melakukan pemantauan, pengendalian, dan umpan balik sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau organisasi. Kemudian, adapun faktor perencanaan SDM yang harus diperhatikan oleh perusahaan, yang pertama ada pertumbuhan atau growth. Memperhatikan faktor pertumbuhan finansial serta kebutuhan perusahaan adalah faktor yang paling penting dalam perencanaan SDM. Yang kedua ada perubahan atau change. Faktor yang selanjutnya yaitu perubahan, karena perubahan bisa saja terjadi kapanpun, hingga HR bisa berpikir kreatif dan fleksibel agar kebutuhan perusahaan tetap terpenuhi dengan baik. Dan yang terakhir ada teknologi. Seorang HR harus bisa memahami pentingnya teknologi untuk kelancaran operasional perusahaan.
Kemudian selanjutnya ada pengertian dari rekrutmen. Salah satu kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang profesional adalah terletak pada proses rekrutmen, seleksi, training, dan development calon tenaga kerja. Sebuah kewajiban dalam sebuah organisasi dan perusahaan harus melakukan penyaringan untuk anggota atau para pekerja yang baru. Menurut Henry Shimamura, tahun 1997, dalam buku koleksi digital Universitas Kristen Petra menyatakan bahwa rekrutmen adalah serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian. Untuk tujuannya sendiri, yang pertama, menyediakan sekumpulan calon tenaga kerja atau karyawan memenuhi syarat. Kedua, agar konsisten dengan strategi, wawasan, dan nilai perusahaan. Ketiga, untuk membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang belum lama bekerja. Keempat, untuk mengkoordinasikan supaya perekrutan dengan program seleksi dan pelatihan. Kelima, untuk memenuhi tanggung jawab perusahaan dalam upaya menciptakan kesempatan kerja. Adapun langkah-langkah dari rekrutmen tersebut, yang pertama, menganalisis kebutuhan posisi. Perusahaan harus menentukan terlebih dahulu kebutuhan rekrutmen karyawan baru. Jika karyawan lama tidak dapat segera mendapatkan bantuan, beban kerja yang meningkat akan menurunkan kinerja. Alasan lain yang mungkin untuk kebutuhan rekrutmen adalah pembukaan departemen baru atau transfer posisi. Yang kedua, merencanakan proses rekrutmen. Proses rekrutmen selanjutnya adalah perusahaan menyiapkan rencana untuk posisi yang dibutuhkan. Tuliskan deskripsi pekerjaan, kualifikasi, dan pengalaman yang dibutuhkan. Dan menentukan di mana penempatan iklan pekerja di media cetak atau online. Selain itu, jangan lupa untuk mengidentifikasi penanggung jawab pekerjaan dari tim pengembangan sumber daya manusia, memantau proses, mengklasifikasi pelamar, melakukan wawancara, dan terakhir memberikan kesempatan kerja. Kemudian ada pasang lowongan. Tim pengembangan sumber daya manusia dapat mempublikasikan pengumuman internal tentang lowongan kerja baru untuk mendapatkan lowongan kerja dari sumber daya manusia yang ada. Kemudian memilih media yang menerbitkan iklan lowongan kerja seperti media cetak atau online yang memiliki pasar pembaca yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Selain itu, tim HRD juga dapat menggunakan layanan portal khusus mencari kerja online seperti Jobstreet, Indojobs, Career.com, dan lain-lain. Halaman like perusahaan juga dapat digunakan untuk menarik pelamar yang memenuhi syarat. Tim SDM juga dapat mencari melalui filter atau menempatkan iklan di LinkedIn untuk menemukan kandidat berkualitas lebih tinggi. Kemudian memproses lamaran kerja dan melakukan wawancara. Dengan iklan pekerjaan yang efektif, lamaran pekerjaan akan segera tiba. Sebelumnya, pastikan tim pengembangan SDM sudah menyiapkan kriteria seleksi untuk membantu proses eliminasi jika pelamar terlalu banyak. Untuk menyederhanakan proses, Anda dapat menghubungi pelamar yang memenuhi syarat melalui telepon atau pesan teks untuk memberitahu mereka tentang jadwal wawancara yang dijadwalkan. Kemudian ada pilih kandidat yang cocok dan berikan kesempatan kerja. Jika semua langkah di atas sudah selesai, maka tim HRD akan siap untuk menyeleksi kandidat yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian siapkan penawaran dan kontrak kerja sesuai dengan jabatan dan jabatan. Siapkan surat pemberitahuan ucapan terima kasih kepada kandidat yang belum diterima. Ambil langkah ekstra ini untuk menjadikan citra perusahaan lebih baik di mata para pencari kerja. Kemudian ada aspek-aspek yang dilalui dalam rekrutmen. Yang pertama ada proses seleksi.
yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan perusahaan atau organisasi untuk dapat mengambil keputusan tentang siapa-siapa dari mana calon pegawai yang tepat memenuhi syarat untuk bisa diterima menjadi pegawai. Yang kedua, ada penempatan. Salah satu pengaturan awal atau peraturan kembali dari seseorang atau lebih pegawai pada suatu jabatan yang berlainan. Dan yang ketiga ada orientasi atau sosialisasi, merupakan penyesuaian diri baik secara psikis atau jasmani, psikologi, atau peran yang berhubungan dengan pekerjaan yang harus dilakukan. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.